Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia patut dicurigai. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 yang waktu itu disinyalir loh ada faktor suap ya. Kini Qatar kembali mempengaruhi petinggi sepak bola Asia, AFC dan dunia FIFA dengan menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Qatar bukanlah negara netral karena mereka juga kontestan putaran keempat. Jelas sangat diuntungkan dong. Begitu juga keuntungan tuan rumah lainnya Arab Saudi. Nah, untuk membahas masalah ini, saya mengundang ex-kiper timnas yang tentu saja nyaris saja menggapai impian lolos ke Piala Dunia tahun 1986. Selamat datang Coach Legend Hermansyah. Iya, Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Saya dulu kalau ngeliat Coach masa main, waduh, Ya. udahlah saya udah waktu terakhir saya mengamati Coach itu di Bandung Raya. Ya, waktu di usia saya udah 35 tahun. Iya, 35 aja bisa kayak Tapi begitu. saya sampai usia 40 Aduh, saya bilang bisa kayak begitu. Yang Akhirnya- penting satu, yang penting konsisten itu aja. Iya, Jadi iya, kipernya ya. Iya, iya. Legend, Ya. tahun 86. Ya. Legend yang berdiri di bawah Mister Gawang nyaris membawa Indonesia ke Piala Dunia 1986 di Meksiko. Betul, Meksiko. Sayang impian Indonesia digagalkan oleh Korsel. Ya, Korsel. Legend, apa arti Piala Dunia bagi Indonesia? Bagi saya itu sejarah untuk kehidupan saya. Artinya ini kita bukan bicara lagi, bukan mengecilkan merdeka game Asian Games ya. Ini kan tujuan cita-cita negara itu World Cup, Iya, kejuaraan dunia. iya, Terus itu melalui dari kualifikasi. iya. Ada tahap-tahapannya. Jadi itu yang buat saya sampai saat ini ada kebanggaan sendiri buat saya pribadi. Bisa juara subgrup 3B. Kalau kita bisa mengalahkan Korea Selatan, tinggal lawan Jepang. Jepang nggak seperti kayak sekarang. Bisa mengalahkan Jepang, langsung Meksiko 86. Saat itu menurut Coach Jepang di bawah Korea Saat itu Korea lebih lebih itu ya. bagus. Jepang nggak seperti sekarang. Iya, iya, iya. Ya, sekarang mungkin Korea akan dilewati oleh Jepang. Iya, sudah dilewati. Iya, karena tahun itu Jepang tidak terlalu bagus. Oh, Setidaknya lawan terberat kita adalah Korea Selatan. Korea Selatan ya. Ya karena pemain-pemain mereka yang main di Liga Jerman pada Ya, pulang. Cham Bun Kun Ya, ya. yang main di Bayer Leverkusen main di Liga Eropa Jerman. Ya, Itu ya. buat saya pribadi sampai saat ini saya tidak akan lupa itu. Ya, ya, ya. Gini Coach, sekarang di era PSSI, di era Pak Erick Thohir, Ya. kembali menghidupkan impian itu. Nah, Ya kan? Lolos ke Piala Dunia dengan membentuk timnas yang tangguh, yang mewah, yang mahal. Bahkan sampai melakukan program naturalisasi. kasih ya. Bagaimana Coach Legend melihat hal ini? Arti upaya yang dilakukan oleh PSSI dengan membentuk tim nasional. Iya. Saya dengan ditunjuknya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, saya merasa senang ya. Artinya sepak bola akan berubah lebih baik lagi ke depannya. Oke. Ya. Karena Pak Erick seorang sosok yang senang bola dan gila bola dan tahu tentang sepak bola. Oke. Visioner. Visioner ya. Dan pasti akan memperbaiki sepak bola Indonesia dan sekarang terbukti ya. Bisa setidaknya kalau tim ini melebihi dari ketika saya masih bermain, saya bangga sekali. Saya senang. Ya, artinya lebih baik lagi. Jadi pembina sepak bola kita nih walaupun dengan jalur cepat ya untuk 2006, tapi setidaknya ada perubahan sepak bola ingin lebih baik lagi dan ingin bisa masuk ke World Cup. Iya. Coach, ya jalan ke Piala Dunia kan tidak mudah, Coach. Betul. Coach sudah betul. ngalami itu ya. Betul. Oke.
selain harus membentuk timnas yang mewah dan mahal nih saat ini, tim itu sudah tapi tim ini sudah terbentuk kan coach, Iya, ya udah kan? terbentuk, Bukannya mengecilkan juga. Apakah Legend yakin dengan segenap kemampuannya tim ini pantas ke Piala Dunia 2026? Dengan tim ini ya. Dengan tim ini, dengan sisa waktu ada 3 bulan, berarti cukup panjang untuk persiapan kita melawan di Putaran keempat. Iya. Iya. Ya. Jadi dari sekarang kita selalu optimis. Oke. Di sepak bola nggak ada kata yang nggak optimis, Iya. harus optimis. Karena sepak bola itu realita. Jadi Iya. artinya sepak bola bukan seperti matematika. Iya. Jadi kita tetap optimis, apalagi yang dihadapi oleh Timur Tengah ya. Iya. Karena kalau hadapi ras kuning berat, tapi ini Timur Tengah setidaknya kita bisa lah kalau kita mau ya. Iya. Dengan 3 bulan ini persiapan kita. Iya. Oke, mungkin menghadapi faktor teknis ya. Ya. Timnas mampu, ya kan? Tapi jangan salah coach. Ya, lawan tim Timur Tengah dari sisi teknis saya juga yakin kita mampu mengatasi. Tentu ya. Tapi jangan salah coach, ada faktor non teknis yang bisa menjagal timnas. Betul. Contohnya nih, ya, ada sikap dari AFC dan FIFA yang menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat. Ya kan, ini ada indikasi AFC dan FIFA ingin memperlancar jalan Qatar dan Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Bagaimana coach melihat ini ya? Artinya dengan penunjukan Qatar dan Arab Saudi dan kedua tim ini adalah kontestan putaran keempat, ya kan? Dan mereka, lo jangan salah juga, mereka ini adalah partner utamanya FIFA untuk Piala Dunia 2026. Coach melihat ini gimana menilai ini? Faktor non teknis ini coach. Kalau kita lihat dari FIFA untuk mengambil netral, jadi harusnya mereka harus dijalani. Kalau gini kan, kalau kita lihat dari sudah ditentukan Qatar dengan Arab Saudi, berarti bukan di tempat yang netral dong. Satu. Kedua, ada apa-apanya, ada sesuatu, kan? Ada sesuatu yang kita nggak tahu sebelumnya, karena memang negara-negara sana kan pertama negara-negara yang negara dolar, negara minyak, duitnya banyak, dan ini ditentukan pada saat selesai di zona 3 ini, langsung ditunjuk Arab sama Qatar. Kita kan akhirnya curiga juga gitu loh, iya kan? Iya. Curiga lah gini coach, kan kejadian kalau flashback lah tahun waktu itu pemilihan untuk tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022 itu tahun 2010 kejadian. Saat itu kalau nggak salah Amerika Serikat itu delegasinya Bill Clinton. Bayangin Bill Clinton ex presiden. Artinya Sepp Blatter ketika di podium membuka Qatar. Itu seluruh delegasi Amerika kelihatan kecewa. Dan satu kenapa Qatar? Kan itu harus di ya kan? Ya, artinya dan juga ketika oke lah Qatar dianggap bahwa negara Arab yang sedang membangun sepak bola, bahkan memang dibuktikan ketika Piala Dunia 2002 Qatar berhasil membangun 8 stadion baru yang luar biasa ya di kan. 2022 kan. Bahkan Qatar kan sebelumnya juga 2019 juara Piala Asia, dibuktiin juga dari sisi prestasi. Ya kan, tapi ketika Piala Dunia 2022 Qatar juga nggak bisa apa-apa dari 3 pertandingannya lawan Belanda. Kan dia 1 grup sama Belanda waktu itu ya. Itu juga nggak bisa apa-apa. Tiga pertandingan kalah semua. Hasilnya nggak bagus. Nah, ini artinya untuk lawan yang di Piala Dunia kan sulit untuk berbuat ya. Betul. Tapi ini kan di kawasan Asia, kawasan Asia. Artinya Qatar ini juga sering diuntungkan wasit di pertandingan-pertandingan penting. Ini yang kita khawatir. Yang saya bilang non tenisnya. Makanya saya bilang lawan tim-tim dari Timur Tengah ya kan. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya non teknisnya, bukan teknisnya. Setuju saya kalau teknisnya kita terlalu... kemarin putaran ketiga kan bisa draw lawan Arab di sana, draw lawan Bahrain di sana. Betul. Kita menang sini sama Arab 2-0. Lawan Arab Saudi. Lawan Bahrain menang 1-0. Ya kan artinya bahwa dari sisi teknis sebenarnya kita nggak kalah dan sebenarnya tim kita ini sudah ditakuti sama tim-tim Timur Tengah nih dengan pernah memakan 2 korban di putaran ketiga. Nah, artinya yang bisa menjaga Indonesia adalah faktor non teknis. Nah, ini salah satu diantaranya ini. Indonesia. Nah, salah satu diantaranya Qatar sama Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah. Saya setuju tuh, ya. Saya bilang dari awal, kalau kita ketemu ras kuning sulit. Iya. Tapi kalau kita menghadapi
Timur ya, dari Saudi Arabia apa semua Timur Tengah ya. Timur Tengah, saya nggak khawatir karena saya bekas pemain. Saya pernah dulu Oke. PSSI lawan Arab Saudi kita bisa menang. Pernah Jadi menang ya? Indonesia pernah menang lawan Qatar, lawan kita bisa mampu kita. Karena itu mungkin tadi bilang benar bisa dijaga secara tadi Non teknis. non tenis ya dengan wasitnya nanti itu kan lebih berat lagi nanti kan justru Iya, itu iya. saya bilang dengan persiapan 3 bulan kita harus benar maksimal. Saya mampu bisa walaupun dikerjain kalau memang udah waktunya kita lolos kita. Iya, iya. Tapi yang kembali tuh memang non tenis lebih menyeramkan Menyeramkan ya. Jadi non teknis lebih menyeramkan. dengan Ya, soalnya keputusan ini terjadi ketika Qatar dan Arab sudah lolos ke putaran keempat. Betul. Baru diputuskan tuan Iya, rumah. jadi bukan sebelum-sebelumnya Iya. baru selesai ini baru ada Qatar dengan Saudi Arabia, berarti kan Ada tanda apa nih? tanya Ada itu. apa nih? Ada tanda tanya kan. Jadi ya itu. Kadang-kadang saya juga ngelihat benar non teknis tuh secara politik money itu memang ada di sepak bola. Money politik ya. Money politik money itu memang ada di sepak bola karena buktinya kan seperti ini nih. Bayangin coba kalau kita dikalahkan hanya oleh wasit. Iya, iya. Jadi coach, tim setangguh apapun bisa kalah dengan faktor non teknis. Betul bisa. Itu yang Itu bisa kejadian coach. bisa kejadian waktu Indonesia lawan Bahrain yang terjadi akhirnya yang kita di Bahrain itu. Iya, nunggu gol akhirnya kita Akhirnya draw. kita draw kan itu. Kalau nggak kita udah menang duluan itu. Iya. Kan berarti kan ada non tenis. Justru itu begitu pas dia main ke kita kan kita hajar Bahrain. Iya, 1-0 ya. Buktinya kita bisa. Kalau daerah Timur Tengah kita pasti bisa.